Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang comparative advantage. Ya, comparative advantage adalah ajaran atau teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ya. Intinya adalah negara itu harus melakukan spesialisasi terhadap produk-produk yang memiliki opportunity cost, opportunity cost atau biaya kesempatan paling kecil dibandingkan negara lain dengan produk yang berbeda. Misalnya dengan negara lain kita lanjutkan dengan negara lain pada produk yang berbeda. Misalnya nih kita bingung nih antara contohnya adalah Brazil dan Amerika. Untuk membuat satu pesawat kecil Amerika itu harus mengorbankan 3/4 pesawat besar. Artinya satu pesawat kecil itu Amerika akan kehilangan kesempatan untuk memproduksi 3/4 jet besar. Sedangkan Brazil untuk memproduksi satu pesawat kecil itu ongkosnya lebih kecil lebih besar ketimbang membuat pesawat besar itu ongkosnya cuma 1/3 jet. Jadi Brazil itu dalam memproduksi satu pesawat kecil itu sama dengan kehilangan 1/3 pesawat besar. Mana yang lebih besar kerugiannya kalau bangun pesawat kecil atau cost-nya? Mana yang lebih besar? Amerika. Artinya Amerika itu ketika dia memproduksi pesawat kecil dia kehilangan kesempatan untuk bikin 3/4 pesawat besar. Sedangkan untuk Brazil ketika dia memproduksi pesawat kecil dia hanya kehilangan 1/3 pesawat besar. Artinya opportunity cost-nya Amerika itu lebih besar ketimbang Brazil dalam memproduksi pesawat kecil. Nah, untuk pesawat besar Amerika itu harus kehilangan 4/3 pesawat kecil 4/3 pesawat kecil. Jadi sekali bikin pesawat itu dia kehilangan kesempatan untuk bikin 4/3 pesawat kecil. Sedangkan Brazil ketika memproduksi satu pesawat besar dia kehilangan 3 pesawat kecil Untuk memproduksi satu pesawat besar Brazil kehilangan kesempatan untuk memproduksi 3 pesawat kecil. Artinya opportunity cost-nya Amerika dalam membuat pesawat besar itu lebih kecil ketimbang Brazil. Nah, kalau kondisi seperti ini seharusnya dalam teorinya comparative advantage maka Amerika fokus memproduksi pesawat besar karena opportunity cost-nya itu lebih kecil ketimbang Brazil dalam memproduksi pesawat besar. Sedangkan Brazil itu fokus pesawat kecil. Kenapa? Karena opportunity cost-nya bikin pesawat kecil bagi Brazil itu lebih kecil ketimbang oleh Amerika. Nah, lalu apa dampaknya kalau mereka berdagang berdagang secara internasional yang kita praktikan? Nah, kalau tidak ada perdagangan maka Amerika kita asumsikan memproduksi pesawat besar 18, pesawat kecil 16 konsumsinya 18, 16 sesuai dengan apa yang diproduksi Kalau Brazil kalau dia nggak berdagang dengan Amerika dan dia nggak spesialisasi dia memproduksi 8 pesawat besar 6 pesawat kecil konsumsinya sama 8 dan 6 karena mereka nggak berdagang nih asumsinya mereka memproduksi sendiri untuk keperluan diri sendiri mereka hanya bisa memproduksi sesuai dengan apa yang mereka hanya bisa mengkonsumsi sesuai dengan apa yang diproduksi karena produksi sama dengan equal dengan konsumsi 8 8 6 6 16 16 sama 16. Tapi kalau mereka berdagang bagaimana kejadiannya? Kalau mereka berdagang maka kalau Amerika fokus bikin pesawat besar 0 pesawat kecil nggak bikin pesawat kecil sama sekali tapi bikin ke pesawat besar dengan biaya kesempatan yang ada maka Amerika bisa optimal membangun 30 pesawat
besar, ya kan. Lalu kalau Brazil fokus ke pesawat kecil, nggak bikin pesawat besar, maka dia bisa memproduksi 30 pesawat kecil fokus, sedangkan Amerika 0, ya. Jadi kalau mereka sama-sama fokus tuh ya, Brazil fokus ke pesawat kecil, Amerika fokus ke pesawat besar, asumsinya adalah 0 pesawat kecil untuk Amerika dan 30 pesawat besar untuk Amerika, sedangkan Brazil 0 pesawat besarnya. Karena dia nggak fokus ke pesawat besar, maka dia fokus ke pesawat kecil, maka dia optimal di angka 30 dibandingkan nyaman produksi 6, ya. Ini 30 banding 18, beda jauh ya. Nah, ketika mereka berdagang dengan membuka pasar internasionalnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsumsinya bisa naik nih dari 18 jadi 20, dari 16 jadi 20, ya kan? Artinya ada barang yang kemudian bisa ditukar sehingga mereka mendapat keuntungan, yaitu kelebihan nih, ya. 20 dikurang 18 sama dengan 2, ya. 20 kurang 16 ada 4. Dari perdagangan internasional, Amerika dapat untung 2 pesawat besar, 4 pesawat kecil, ya. Sedangkan Brazil ketika dia berdagang dengan Amerika, maka dia dapat kelebihan 2 pesawat besar yang sebenarnya dia cuma bisa produksi 8 nih, tapi karena berdagang dia bisa dapat 10, dan 4 pesawat kecil yang awalnya dia hanya bisa memproduksi 6, lalu dia bisa 10, lalu dijual ke luar negeri, maka dia dapat 4. Nah, seperti itulah logikanya ketika kita bicara tentang cooperative advantage. Artinya negara itu harus spesialisasi berdasarkan opportunity cost-nya, ya. Mana yang terkecil opportunity cost-nya atau biaya kesempatannya, itulah yang diproduksi. Namun beda lagi dengan absolute advantage. Kalau kita perhatikan, ya, absolute advantage Amerika menang semua nih, ya. Secara besar mereka bisa produksi 18, Brazil cuma 8, besar kecil bisa 16, sedangkan Brazil bisa 6. Nah, secara absolute advantage, ya, secara absolut, ya, Amerika unggul semuanya, ya. Amerika unggul seluruhnya dari 2 produk ini, ya. Tapi secara comparative advantage, dari secara komparatif, ya, komparatif kesimpulannya Amerika, ya, lebih baik memproduksi pesawat besar, ya, sedangkan Brazil, ya, pesawat kecil. Nah, begitulah logika sederhana dari teori comparative advantage-nya David Ricardo.